Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga hari ini kita diberi kesehatan, bisa sholat berjamaah di masjid. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih enak kalau kita makan bakso, makan mie enak ya, makan pecel, nasi pecel, apalagi pecel yang dekat Masjid Al-Baitul Amin ini, dan macam-macam lainnya. Kita makan merasakan nikmat, tetapi tidak ada kenikmatan yang lebih enak kita rasakan, lebih baik kita rasakan, kecuali kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sholat rasanya enak, adem, ayem. Ini berarti mendapatkan kenikmatan yang lebih dari segalanya. Karena itu kita bersyukur dan kita berdoa moga-moga Allah selalu memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, faslun fit diyafati, pasal tentang penghormatan terhadap tamu. Ahraja ad-Dailami an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-daifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfiratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang tamu masuk di suatu kaum, maka dia masuk dengan membawa rizki pada kaum tadi. Makanya kadang-kala di desa-desa itu, desa-desa ya, orang banyak tamunya itu kadang-kala menjadikan kecemburuan kepada orang lain, karena tamu itu bawa rizki. Kalau di kota kan tamu nggak selalu bawa, tapi kalau di desa, apalagi di Pulau Madura, di tempat-tempat di mana penghormatan terhadap tamu itu tinggi, bawa. Saya pernah didatangi orang, kaget, kalau banyak tamunya berarti banyak rizkinya. Iya kalau di tempat Anda, kalau di tempat kami enggak. Tamu ya datang biasa kita temui. Jadi ada yang karena punya pandangan kalau tamu datang masuk membawa rizki. Dalam arti ini bukan berarti dia bawa sesuatu oleh-oleh, itu tidak ya. Tapi kalau tamu datang, ini berarti menandakan dia membawa rizki atau peluang rizki kepada tuan rumahnya. Nggak harus bawa-bawa, tapi itu berarti rizki. Datangnya tamu kepada kita itu berarti rizki kepada kita, datangnya saja. Ya, datangnya. Masa orang bawa
rizki kepada kita, kita dalam keadaan muka cemberut, gak seneng, itu kan mesti seneng ya, wah ini berarti bawa rizki. Apalagi ada kupu-kupu penanda bahwa tamu itu datang pada kita. Wah, ini kupu-kupu berarti ini akan datang tamu yang membawa keberkahan kepada kita. Dahola birizkihi. Jadi dia membawa rizki kepada kita. Dalam pengertian ya membawa kebaikan, membawa berkah, membawa peluang rizki dan seterusnya. Tidak selalu harus bawa-bawa ya, tetapi datangnya tamu kepada kita itu menjadi keberkahan kepada kita. Wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim, dan ketika dia itu keluar, pulang, maka dia pulang dengan membawa pengampunan dosanya kita, dosanya mereka. Kalau dia pulang berarti dosa-dosa kita itu diambil. Datang menjadi rizki bagi kita, pulang. Nah, pulang membawa pengampunan dosa-dosa kita. Masa kan enak itu. Makanya dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Yang memuliakan tamu paling minimal mukanya enggak cemberut. Meskipun yang datang tamunya nagih utang. Ini tamu paling rene iki nagih utang iki, kesel iki. Ya. Membuat jengkel ini tamu di sini, paling ngumpet aja. Tamunya bawa utang atau tamunya datang marah-marah karena cucunya nakal. Ini Pak, cucunya ini gawe onar di kampung itu. Cucunya Bapak ini membuat onar di kampung. Meskipun enggak, itu ya Islam mengajarkan kepada kita, karena tamu datang membawa rezeki ya diterima dengan baik. Diomongi saja, kalau tadi ya diomongi dengan sebaik-baiknya. Semampu kita ya, semampu kita. Kalau apalagi yang datang, kalau kebetulan jenengan diberi amanah sebagai ketua RT, RW atau pimpinan yang lain, itu pasti yang datang itu macam-macam, mulai yang kori sampai yang kora ya. Datang semua kan di situ. Ada yang datang bawa senyuman, ada yang datang marah-marah. Marah-marah, wah, macam-macam itu ditemui. Ya kayak sudah menjadi resiko menjadi bupati, wakil bupati. Tokoh-tokoh itu yang datang macam-macam dengan berbagai macam tadi itu. Mulai senyuman sampai marah-marah, marah-marahan itu biasa. Nah, kalau jenengan kita datang paling tetangga, saudara, teman yang ada kaitannya tadi ya, urusan pribadi, urusan itu. Kalau pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh itu yang datang macam-macam dengan segala persoalannya. Tetapi apapun kondisinya ya tadi terima dengan baik. Fal yukrim dhaifahu. Para kiai ulama kita bahkan lebih jauh ya. Mereka datang ke pondok, dipersilakan, ditemui dengan baik. Satu hal itu, fal yukrim dhaifahu itu diimplementasikan, dilaksanakan dengan cara memberi makan. Siapa saja yang datang ke pondok itu pasti diberi makan. Siapa saja. Setelah diajak ngomong, saya pun Bapak dari Jember, dari Masjid Baitul Amin, tetangganya. Wonten napa niki urusan kali anak saya yang di pondok. Oh nggih diomongi macam-macam. Pripun kabare Jember? Bupati baru ya, bla 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 bla. Selesai, monggo daharien tuh. Di pondok-pondok itu. Itu bentuk fal yukrim dhaifahu yang bayangkan, yang datang ke kiai berapa orang? Kalau satu hari 100 orang, berarti 100 piring minimal. Ya Allah, berarti itu fal yukrim dhaifahu, memuliakan
tamu. Tuh. Jadi itu gampangannya niku melaksanakan hadis ini sampai sejauh itu kalau kiai ya. Kalau kita ya apa yang kita punya ya minuman, teh semampu kita, kopi. Kalau punya kambing ya disembelih kambingnya. Kalau nggak lama, tapi kalau lama ya tamunya hilang. Itu para jamaah sekalian. Apalagi kalau yang datang ini, kalau orang-orang spiritual tertentu, tamu yang spesial, Nabi Khidir dan yang lainnya, orang-orang gaib ya, ada yang sengaja datang menyamar untuk menguji sejauh mana ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kita terhadap manusia yang lain. Bentuknya bajunya compang-camping, enggak ngawai dan seterusnya. Biasanya hadir tuh seperti itu. Wa Abu Syaihi an Abi Kursofata idza aradallahu ta'ala liqaumin khairan ahada ilaihim hadiyatat dhaifi yang zilu birizki wa yartahilu birizki wa qad ghafarallahu li ahlil manzili. Sama ini ya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum, maka Allah mengirimkan hadiah tamu. Tamu itu dikirim dengan membawa rezeki, turun dengan membawa rezeki dan berangkat membawa rezeki, dan Allah memberikan pengampunan terhadap sohibul bait, ahlul mansil. Enak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah juga didatangi sampai menjengkelkan ya dari bank itu. Kalau nggak bayar ditunggui sampai bayar. Jam 12 malam ditunggui masih. Ini bank itu sudah nggak ada sekarang. Karena dia dia didoktrin sama pimpinannya, kamu jangan pulang kalau nggak bawa uang. Ini ngadepi ini gimana gitu ya. Perlu kesabaran. Yes. Dulu waktu masih berkaitan dengan itu. Jadi juga pelajaran. Meskipun kondisinya begitu, orang yang kita tidak suka, tidak serak, tidak nyaman dan seterusnya, tetapi tetap kita berusaha. Yang paling sulit yang di situ. Tetapi kalau tamu datang baik-baik, senyum dari jauh, pengen ketemu dengan kita, apalagi bawa-bawa, ini kan gak usah dipikirkan, pasti kita mau menerimanya dengan baik ya. Tetapi yang sulit adalah tamu-tamu yang datang ya membawa onar, membawa gak enak gitu ya, bawa kisruh gitu. Itu yang kita tetap menerimanya dengan baik, ya semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian insya Allah lah sudah ini, saya kira sama ya sudah. Ini hanya saja ya perlu kita ingat kembali ajaran agung dari Rasulullah SAW, ajaran Islam ini. Ya. Kayak tahlilan itu Kiai Muhyidd Mujadid menyampaikan, kok tahlilan dikasih makan, itu dalilnya dari mana? Kan malah membuat susah orang yang kesusahan tadi itu. Almarhum Kiai Muhyidd Mujadid mengatakan, loh ini orang jauh-jauh datang ke rumah kita mendoakan
keluarga kita yang meninggal, orang tua. Mendoakannya juga mendoakan masuk surga. Gak ada orang tahlilan mendoakan masuk neraka, kan gak ada. Jangankan orang datang ke rumah kita sudah baik-baik, baca Al-Quran, baca tahlil untuk saudara-saudara, untuk saudara kita yang meninggal. Wong orang di rumah, kata beliau, ngajak main catur itu ya. Ada tamu di rumah, yuk main catur ke rumah. Itu jenengan kan membawakan apa? Minuman, kopi, teh. Itu yang bagian minum catur, yang enggak memberikan apa-apa terhadap keluarga kita. Datang ke rumah loh. Masa kita biarkan dia, ayo main catur? Enggak, kan ada minuman apa, teh, apa, kopi, apa jajan, itu kan ada. Nah, masa ada orang yang mendoakan keluarga kita yang meninggal, kemudian tidak kita beri apa-apa, minuman minimal ya. Tapi beliau juga tidak mau memberatkan kepada masyarakat, sehingga tahlilan yang beliau lakukan di masjid beliau di Sunan Kalijaga itu enggak mau, tidak yang berat-berat. Kalau masyarakat tidak mampu memberi makan, tidak usah harus memberi makan. Jadi hanya teh saja tahlilan. Kenapa? Karena supaya enggak memberatkan masyarakat, mohon maaf, yang enggak mampu ya, enggak mampu. Tuh. Ya, penghormatan terhadap tamunya sudah masuk, tapi jangan sampai memberatkan kepada masyarakat, tuan rumah. Tuan rumah kan sudah kena musibah. Tuh. Jangan sampai hutang sana sini hanya untuk itu. Dan tetangganya, saudara-saudara tetangganya berkewajiban untuk membantu, apa ngasih beras, apa ngasih apa, ketika kesusahan itu enggak apa-apa, baru dilakukan tahlil bagi yang tidak mampu. Nah, kalau yang sudah mampu semua seperti kita kan enggak ada masalah. Ini yang enggak mampu, yang untuk hidupnya saja makan besok enggak punya. Masa mau tambah memberatkan? Nah, ini pikiran beliau. Tetapi intinya tadi, tamu saja datang main catur di rumah kita, dikasih teh dan kopi. Lah kok orang doakan keluarga kita yang meninggal kok enggak dikasih apa-apa, kan ini namanya cerek bin medit bin oh bin apa? Bin bahil. Ya nemen ini ya, kelihatan sekali gitu ya, orang itu juga sedekah gitu. Kata beliau begitu ya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, syukur-syukur bisa tamu datang ke kita, bisa diberi apa ya, oleh-oleh yang khas di Jember. Itu semakin, ini berarti semakin kita memperhatikan dia. Ini di sini ada cerita yang sering kali saya ceritakan di kitab ini, tentang seorang perempuan yang punya kambingnya ini aneh bin ajaib. Kenapa? Bisa mengeluarkan susu dan madu. Yang kambing mengeluarkan susu kan kambing apa? Etawa ya. Tapi kalau kambing mengeluarkan madu, enggak ada. Dan ini ada perempuan yang punya kambing yang mengeluarkan susu dan madu. Diceritakan di sini. Orang-orang berkunjung ke sana terus kok bisa begini? Punya ceritanya bagaimana? Terus cerita kalau dia punya kambing dan pada waktu itu Idul Adha mau disembelih sama suaminya. Jangan suami, jangan mas, kita ini orang miskin, enggak usah nyembelih kambing. Allah tahu kalau kita membutuhkan ini. Allah memaklumi kita enggak bisa nyembelih kambing untuk Idul Adha. Kenapa? Nyembelih kambing itu hukumnya sunnah.
Ya, kurban itu hukumnya sunnah setiap kali hari raya. Jadi bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap kali hari raya. Ketemu hari raya sunnah, ketemu hari raya sunnah, ketemu hari raya sunnah. Tuh. Nah, ini hari raya mau disembelih nggak boleh. Kita orang-orang fakir. Nahnu qaumun fuqara walam yakun lana syai'un. Nah, tapi kemudian pada hari itu ada tamu dan dia nggak punya apa-apa. Sementara menurut perempuan ini dia diperintah untuk memuliakan tamu. Akhirnya apa? Para jamaah sekalian, kambing satu-satunya ini disembelih, kemudian dikeluarkan dari rumah, disembelih, dan agak sulit sembelihnya waktu itu, tetapi kemudian tidak lama kemudian setelah disembelih diberikan kepada tamunya, oleh Allah diganti kambing yang lain. Dan kambing yang lain ini, para jemaah sekalian, itu kambing yang aneh tadi, kambing yang mengeluarkan susu, air susu, dan juga mengeluarkan madu. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi karena dia memuliakan tamu pada waktu hari raya Idul Fitri. Sama-sama memuliakan tamu sunnah juga. Memuliakan tamu sunnah, menyembelih kurban juga sunnah, sama-sama sunnah. Tetapi beliau memilih untuk memuliakan tamunya itu. Kau tahu sunnah dari mana? Enggak ada ancaman. Tidak ada ancaman kalau kita enggak memuliakan tamu kemudian masuk neraka. Jadi kalau ada hadis Al-Quran yang wahai para orang-orang mukmin, muliakan tamu kamu. Kalau kamu enggak muliakan tamu, kamu masuk neraka. Itu berarti perintahnya wajib. Tapi ini enggak ada perintah yang seperti itu. Ya tadi, membawa rizki, kalau datang, kalau pulang, membawa pengampunan dosa-dosa kita. Ini berarti menunjukkan ini juga sunnah hukumnya, tidak wajib. Artinya kalau kita pas kondisi enggak enak kemudian enggak memuliakan tamu, ya tidak berdosa, tetapi tidak mendapatkan pahala memuliakan tamu. Dan pahala memuliakan tamu ini seperti orang ini adalah seperti perempuan solehah ini adalah diberi Allah ganti kambing yang bisa diambil susunya dan juga madunya. Ini yang disebut dalam kitab kitab ini, kitab Irsyadul Ibad ini. Moga-moga kita semua termasuk ahli orang-orang yang memuliakan tamu sesuai dengan ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana amanu wa amsalihati wa tawassaw. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.